Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang masih bisa ketemu saya dalam mata kuliah Operation Research. Pembahasan hari ini adalah tentang dualitas dalam linear programming. Penemuan penting dari linear programming ini adalah sebagai alat analisa konsep dualitas untuk menganalisa masalah yang asli dan yang bayangan. Bayangan dalam arti shadow price atau harga. Dengan asumsi masalah primal nyatakan dalam bentuk standar dan masalah dual adalah kebalikan dari bentuk standar. Secara umum hubungan antara variabel adalah sebagai berikut. Parameter batasan atau batasan primal dalam kurung atau dual merupakan koefisien variabel dual. Berarti kalau batasan primal menjadi koefisien variabel dual. Begitu sebaliknya kalau batasan dual menjadi koefisien primal. Yang kedua, koefisien fungsi tujuan primal atau dual merupakan nilai kanan dual atau primal. Jadi fungsi tujuan primal merupakan nilai kanan dari dual. Kalau fungsi tujuan dual merupakan nilai kanan primal. Lebih jelas nanti kita lihatkan ke dalam contoh. Contoh yang di atas ini adalah primal yang standar seperti yang sudah saya berikan kepada Anda materi-materi sebelumnya. Saya membuat contoh di sini dengan fungsi tujuan Jetmark adalah seperti ini, 3,5 X1, 4 X2 dan 4 X setengah, 4,5 X3. Dan ini fungsi batasannya. Saya kasih simbol Y atau batasan pertama, batasan kedua dan batasan ketiga. Ini batasan pertama, ini batasan yang kedua, dan ini batasan yang ketiga. Di mana X1, X2 dan X3 lebih besar daripada 0. Ini primal. Bagaimana dengan dual? Masalahnya dual menjadi fungsi tujuannya dulu adalah jika di sini maksimum Z, maka di sini dia menjadi minimum. Maksimum ini minimum. Variabelnya adalah Y, bukan X atau bukan Z. Y, minimum Y. Perhatikan di sini ada angka 10, 20 dan 40. 10, 20 dan 40. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah NB. NB di primal, nilai batasan di primal. Geser ke sini 10, 20 geser ke sini, 40 geser, atau tegak dibaringkan. Tegak dibaringkan, dibaringkannya ke sini. Tegak dibaringkan. Nah, variabelnya ini menjadi Y1, Y2, Y3. Karena di sini kita menggunakan Y0, maka di sini adalah Y1, Y2, Y3. Dan ini dibaringkan. Jadi 10 Y1, 20 Y2, 40 Y3. Oke. Itu untuk fungsi tujuan. Ini untuk fungsi tujuan. Bagaimana dengan fungsi batasan? Fungsi batasannya adalah X1, X2, X3.
batasan X1, batasan X2, dan batasan X3. Ini kita bikin dulu X1 dan X3. Terus kita ikuti Y-nya, Y1, Y2. Perhatikan kalau melihat Y1, Y2-nya dari sini. Tadi sama seperti ini, tegak dibaringkan. Maka ini tegak untuk X1, batasan X1 ini tegak dibaringkan. Berarti 1 Y1 ini 3 Y2, 3 Y2, 1 Y1, 3 Y2, 1 Y1, 3 Y2. Terus untuk ininya mana? 3,5. Ya, ini dari X1 di Z-map 3,5. Terus Y2 X2 ini berarti yang X2 ini dan ini X2, 4X2, 3X2, 4X2. Berarti kita yang tegak kita baringkan, ini kita baringkan, berarti di sini baringnya berarti 3 Y2, 4 Y3. Ini Y2, 4 Y3. Oke. Dan ini jadi 4. Terus selanjutnya yang ketiga, X3. Ini X3, ini X3, dan ini X3. Ini dibaringkan dulu. Berarti X3, 3 Y1, 3 Y1, dan 3 Y3, 3 Y3. Oke. 1 Y3. Dan seterusnya. Ini di sini. Jadi ini untuk NB pada NB2. Pada NB2. Ini menjadi ini jadi ini. Ketukar. Atau tegak dibaringkan. Dan ingat tandanya. Ini yang standar, tandanya adalah selalu lebih kecil sama dengan. Nah, ketika dia menjadi 2, tandanya berubah menjadi lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan. Ya. Ini adalah contoh primal 2. Baik, seterusnya kita teruskan cara penyelesaiannya. Fungsi batasan yang standar ini yang primal. Yang primal ini kita selesaikan seperti kita menyelesaikan tugas-tugas atau materi-materi sebelumnya. Jadi yang standar atau yang primal ini yang kita selesaikan. Kita lanjutkan dengan penyelesaian dari contoh primal tersebut di atas tadi, yang seperti kita lihat di gambar sebelah kanan ini. Ini adalah contoh primalnya yang standar dari bentuk fungsi tujuan dan fungsi batasan yang tidak ada penyimpangan. Ini yang standar. Tandanya lebih kecil semua, lebih sama dengan semua. Ya. Berarti ini kita sudah punya formulasi. Langkah 1 di dalam metode simplex, langkah 1 formulasi fungsi tujuan dan fungsi batasan. Langkah kedua merubah fungsi batasan dari tanda yang
lebih kecil sama dengan menjadi tanda sama dengan. Ini lebih kecil sama dengan menjadi tanda sama dengan menambah variabel tambahan. Kita hanya mengulang saja. Ini materi yang kedua. Ya. Standar. Berarti ini 1x1 tambah 3x3 lebih kecil sama dengan 10. Dia berubah menjadi 1x1 ini. Kita tinggal pindahkan saja ini 3x3. Nah, di sini kita bedanya ditambahkan di sini. Ini variabel tambahannya. Yang ini untuk batasan pertama x4, ini x5 dan ini x6. Ya. Ini sama dengan ini tetap 10, 20, dan 40. Nah, setelah fungsi batasannya kita rubah, maka fungsi tujuannya yang berikutnya. Ini fungsi tujuannya ya, 3,5, 4, dan 4,5. Fungsi tujuan ini kita ubah menjadi ini. Ini eksplisit, ini implisit. Nah, ditambahkan x4, x5, x6. Nah, ketika kita sudah selesai langkah kedua, maka kita lanjutkan langkah ketiga, yaitu kita masukkan ke dalam tabel simplex. Nah, jadi data ini fungsi batasan yang sudah kita ubah dengan jetmap-nya ini kita masukkan ke dalam tabel simplex. Ini langkah ketiga. Ya. Ini jetmap-nya ini. Dan ini adalah fungsi batasan. Dan di sini variabelnya, variabel dasarnya ada variabel tambahan x4, x5, x6. Sambil ulang-ulang lagi ya. x4, x5, x6. Nah, di sini NB-nya. NB ini sama. Dari sini semua isinya di sini. Langkah 3 selesai. Selanjutnya langkah keempat. Apa langkah keempat? Langkah keempat adalah menentukan kolom kunci. Ya, sekali lagi kita ulas cara menentukan kolom kunci. Ketika kita melihat fungsi tujuannya ini adalah jetmap, ingat kata map, maka yang menjadi pilihan kita adalah angka yang negatif terbesar. Jadi map hubungannya dengan negatif, ya. Negatif terbesar. Kalau min berarti angka yang kita pilih positif terbesar. Itu aja. Ingat dua kata, jika mat maka min yang dipilih, jika min yang dipilih adalah positif. Positif yang apa, negatif yang apa, sama, terbesar. Negatif terbesar, positif terbesar. Baik, kita teruskan setelah kita memilih baris kunci. Baik, kita teruskan setelah kita memilih kolom kunci, yaitu x3. Maka x3 menjadi x3 masuk. Langkah kelima, kolom kunci langkah keempat sudah, langkah kelima baris kunci. Bagaimana cara menentukan baris kunci? Iya, NB dibagi angka kolom kunci. Angka NB dibagi dengan angka kolom kunci. Itu untuk dapatkan indeks. Nah, seterusnya setelah kita ketemukan indeks, apa yang harus kita cari? Kita menentukan
baris kunci dengan memilih indeks yang positif terkecil. Saya ulangin, pilih positif terkecil. Maka setelah kita mencarinya, indeksnya kita dapatkan pada yang terkecil pada X4, yaitu 3,3. Berarti X4 ini adalah baris kunci karena dia positif terkecil. Kalau ini kan 20 bagi 0 tak terhingga, 40 bagi 3 di atas 10 ya. 10/3. Ini tak terhingga. Jadi yang terkecil adalah yang ini 3,3. Setelah kita menentukan baris kunci X4, berarti X4 keluar. Nah, setelah kita menentukan langkah kelima, selanjutnya kita ikuti langkah-langkah metode simplex, yaitu langkah ke-6 kita mencari NBBK. Carilah NBBK-nya. Setelah NBBK Anda hitung nanti setelah NBBK langkah ke-6, langkah ke-7 menghitung nilai baris baru. Rumusnya sudah kita pelajari sebelumnya. Selesai nilai baris baru, kita masukkan ke dalam tabel. Ini kita masukkan ke dalam tabel simplex. Tadi yang pertama, ini yang kedua. Setelah tabel simplex yang kedua, kita selanjutnya kita hitung lagi kolom kunci dan baris kunci. Kita dapatkan kolom kunci yang ini, karena ini negatif terbesar. Terus kita cari indeks, nanti kita ketemukan pada X6. Positif terkecil ini dibagi ini, NB dibagi X2, dapatlah indeks. Nanti ketemu pada X6 ini positif terkecil. Maka X6 menjadi X keluar, X2 masuk, X6 keluar. Selanjutnya kita hitung lagi. Setelah baris kunci, langkah kelima, langkah ke-6, NBBK. NBBK selesai, kita tentukan adalah baris baru. Langkah ke-7, baris baru. Selesai langkah ke-7 baris baru, maka kita masukkan ke dalam tabel yang ketiga, tabel simplex. Ya, tabel simplex berarti ini tabel simplex. Setelah masuk tabel 3, kita kembali ke langkah ke-4. Pilih kolom kunci, maka kita pilih X1 menjadi kolom kunci, X1 masuk. Setelah langkah ke-4 kolom kunci, langkah ke-5 baris kunci lagi. Sama, berulang terus seperti itu. Langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti langkah 3, 4, 5, 6, 7. Ngulang itu saja. Setelah itu kita hitung indeks. Ya. Langkah ke-4 selesai, kolom kunci. Ini kolom kunci. Ya, caranya negatif terbesar. Setelah itu kita mau mencari langkah ke-5, NB atau baris kunci. Caranya NB dibagi kolom kunci dapat indeks dan pilih indeks yang positif terkecil. Pilih indeks positif terkecil. Kita ketemu di X5. X5 menjadi baris kunci. Setelah baris kunci X5 selesai langkah ke-5. Lanjut langkah ke-6. Langkah ke-6 apa? NBBK. Kita cari NBBK-nya untuk X1 baru.
Oke, jadi X1 masuk, X5 keluar. Jadi NBBK X1, nah kita cari lagi. Setelah NBBK, langkah ke-6, langkah ke-7, merubah baris-baris yang lain. Ya. Jadi kita rubah baris-baris yang lain di langkah ke-7. Selesai itu, kita lihat tabel keempat. Di tabel keempat kita perhatikan di sini, oh, syarat lanjut atau tidak. Nah, syarat kita hitung lagi atau enggak? Maksudnya, jadi ada syaratnya. Perhatikan syaratnya adalah di sini baris pertama. Syaratnya adalah baris pertama. Baris pertama pada variabel dasar. Apa variabel dasarnya? 1, X2 dan X3. X1, X2 dan X3. Baris pertama variabel dasar X1, X2, X3. Tadi persoalannya adalah jetmap. Berarti tidak ada lagi yang bertanda apa? Negatif atau positif? Iya, tidak ada yang bertanda negatif. Jetmark berarti ini tidak ada yang negatif. Kalau jetmin berarti ini yang tidak ada yang di sini yang positif. Tidak ada yang positif. Baik. Berarti ini lanjut apa enggak? Ini stop optimal. Karena tidak ada yang bertanda negatif. Kenapa? Karena ini kasusnya jetmark. Jetmark berarti stop kalau tidak ada angka yang negatif. Tidak ada angka yang negatif, stop. Berarti sudah optimal. Berarti sudah optimal. Seterusnya, maka kita bisa menghitung, melihat hasil tabel optimal. Yang kita lihat pertama adalah di sebelah NB, jalur NB. Perhatikan di jalur NB, di sini saya perbesar, di sini saya perbesar jalur, ya. Karena ini agak kecil, jadi saya perbesar di sini. Perhatikan yang sudah saya perbesar. Yang kita lihat adalah nilai NB. Apa? Ini adalah 2,05 X3. Ini 3,84 adalah X1 dan 8,46 X2. Berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwa, nah ini cara menarik kesimpulan, perhatikan. Jetnya adalah 56,538. Jetnya adalah 56,538,462. Ya, ini jet. X1-nya berarti yang mana X1 ini? X1 ini 3,84. X2-nya yang mana? Yang ini. Warna biru ini X2 8,46 dan seterusnya. X3 yang mana? Ini X3. Perhatikan ke sini X3 biru muda 2,0512 dan seterusnya. Berarti kita bisa kesimpulkan jetnya adalah 5,56, dan seterusnya. X1 3, dan seterusnya. X2 8, dan seterusnya.
dan X3 2, dan seterusnya. Apa betul X1, X2, X3 dengan Z-map ini kesimpulannya kita buktikan. Cara membuktikannya kita ambil Z-map. Rumus Z-map adalah 3,5 X1 ditambah 4 X2 ditambah 4,5 X3. Ini rumus fungsi tujuan Z-map. Dari sini kita masukkan nilai-nilai X1, X2, X3 ini. Ini kita masukkan 3,5. Ini X1-nya adalah 3,8 dan seterusnya. Ini X4 4 dikali X2, X2-nya 8,46 dan seterusnya. Dan ini untuk X3 4,5 dikali X3 4,5 dikali X3, X3-nya 2,05 dan seterusnya. Maka hasilnya dari sini setelah kita hitung hasilnya adalah 56,53, berarti sama. Kita lihat di sini Z-nya adalah 56,53. Berarti terbukti bahwa hasil pekerjaan kita menghitung X1, X2, X3 dan kita buktikan dengan Z-map-nya, masukkan ke dalam fungsi tujuan Z-map, hasilnya sama. Berarti terbukti hitungan kita benar. Itu salah satu cara buat Anda membuktikan hitungan Anda benar apa tidak. Dari sini kita bisa buktikan. Nah, setelah kita buktikan, bagaimana dengan shadow price? Dualitasnya di mana? Ini yang standar kita sudah selesai. Sekarang kita masuk ke dalam dualitas. Selanjutnya saudara sekalian, untuk menginterpretasikan dual dapat dimulai dengan kita melihat rumus dari dualitas. Kita kembali ke primal dual yang pertama, contoh yang awal tadi. Dualitas fungsi tujuannya adalah min Y0, 10 Y1, 20 Y2, dan 40 Y3. Ini. Jadi dapat dimulai dengan melihat fungsi tujuan dualitas. 10 Y1, 20 Y2, 40 Y3. Di mana nilai Y1, Y2, dan Y3 tampak pada baris pertama Z pada tabel simplex optimal. Ini tabel simplex optimal. Ini tabel simplex optimal. Di mana Y1, Y2, Y3? Perhatikan. Y1-nya adalah 0,7. Ini Y1, ini 0,73. Ini Y1, berarti ini Y2 0,92 dan ini adalah Y3 0,76. Berarti ini adalah Y1, Y2, Y3. Oke, ingat baik-baik. Ini adalah Y1, Y2, dan Y3. Seterusnya, kalau kita sudah dapat Y1, Y2, Y3, dapat dikatakan bahwa setiap satuan masing-masing sumber Y1, Y2, Y3 menyumbang, jika dalam rupiah, menyumbang dalam satuan 0,73 untuk Y1, ini untuk Y2 0,92 rupiah, dan ini untuk Y3 0,769 dan seterusnya dalam rupiah.
terhadap total sebesar 56. Ini total jadwalnya ini berarti Y1 menyumbang 0,73 rupiah, Y2 menyumbang 0,92 rupiah, Y3 menyumbang 0,76 rupiah terhadap total keuntungan sebesar 56. Oke, paham ya? Oke, saya teruskan. Kita buktikan. Kalimat kita tadi kita buktikan dengan rumus fungsi tujuan dual. Y0 sama dengan 10Y1 ditambah 20Y2 ditambah 40Y3. Jadi 10 dikalikan Y1 nya ini 0,7 ya, 0,73. Y2 nya 20 dikalikan Y2 ini 0,92 dan dikalikan selanjutnya 40 dikalikan Y3 ini Y3 seperti ini di sini sudah sama Y3 hasilnya adalah 56,53. Jadi terbukti bahwa Y1, Y2, Y3 menyumbang masing-masing terhadap keuntungan maksimum ya, 56,53. Dan seterusnya kita lihat bagaimana dengan batasan pertama, batasan kedua, dan batasan yang ketiga. Yang kedua, cara melihat dualitas adalah menilai marginal sumber yang ke I di mana nilai Z akan meningkat apabila batasan I dinaikkan. Berapa I-nya dia akan meningkat, Z-nya sebesar I itu jika dinaikkan B batasan untuk tersebut. Contoh, apabila batasan pertama adalah 1x1 3x3. Ini kita lihat batasan pertama adalah 1x1 ditambah 3x3 sama dengan lebih dari 10. Apabila batasan pertama 1x1 3x3. Ini batasan pertama. Ini batasan pertama. Diubah dinaikkan menjadi 11. Jadi yang 10 ini kita naikkan jadi 11. Ininya tetap 1x1 ditambah 3x3 lebih kecil sama dengan 11. Ini dinaikkan 1. 10 jadi 11. Maka Z-nya akan menjadi sebesar 57,26. Anda bisa hitung di dalam tabel simplek. Ya, Anda coba hitung, naikkan itu 1 saja. Maka di sana nanti akan menjadi Z-marknya 57,26. Lihat tabel perhitungan, Anda boleh hitung. Anda bisa hitung dan terjadi pertambahan sebesar 5726 dikurang dengan 56. Dikurang 56. Selisihnya adalah 0,73 dan selisih 0,73 ini adalah Y1. Jadi kenaikan ND-nya sebesar 1 satuan adalah pada keuntungan sebesar naiknya sebesar Y1. Begitu juga dengan kita lihat dengan batasan yang kedua. Batasan yang kedua 3x1 1x2. 3x1 1x2 lebih kecil sama dengan 20. Diubah dinaikkan 1 satuan 20 menjadi 21, maka Z akan sebesar 57,46. Anda lihat tabel perhitungan, Anda bisa hitung.
Berarti terjadi kenaikan nilai sebesar Z0 perubahan sebesar 57 kurang 56. Jika NB untuk Y atau batasan yang kedua dinaikkan satu satuan, maka keuntungannya akan bertambah sebesar Y2. Dan demikian juga untuk Y3 atau batasan yang ketiga dulu dinaikkan menjadi 40 menjadi 41, maka akan menjadi sebesar hasilnya adalah 57,3. Berarti terjadi kenaikan sebesar 57,3 dikurang 56 adalah 0,7, dan 0,76 ini adalah Y3. Berarti terbukti bahwa jika nilai batasan pada unsur batasan yang kedua, yang ketiga dinaikkan satu satuan dari 40 menjadi 41, maka keuntungannya akan bertambah sebesar Y3. Seterusnya, shadow price. Setelah kita membuktikan tadi Y1, Y2, Y3, jika nilai batasannya dinaikkan satu satuan adalah sebesar Y1, Y2, dan Y3, maka selanjutnya kita akan bahas tentang shadow price sebagai bayangan. Inti dari persoalan Bapak ini adalah shadow price. Shadow price adalah nilai-nilai jual variabel yang dipakai untuk mengevaluasi apakah alokasi sumber-sumber harus diubah. Shadow price Y1, Y untuk sumber TI menunjukkan berapa harga per unit atau maksimum yang bersedia dibayar untuk dinaikkan alokasi sumber tersebut. Maka berarti shadow price-nya adalah Y1, yaitu 0,730, dan seterusnya. Shadow price yang kedua adalah Y2 0,93, dan yang ketiga adalah Y3 0,769. Berarti dari penjelasan kita terakhir bahwa Y1, Y2, Y3 adalah merupakan shadow price. Baik saudara sekalian, demikian materi yang bisa saya sampaikan dalam dualitas metode Silbrek ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih.